Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ibu menyambung dari pertemuan 6 ini ke pertemuan 7, menyambung dengan topik masih demokrasi ya. Tapi demokrasinya tentang pelaksanaan di Indonesia seperti apa? Saya saudara ketahui pelaksanaan demokrasi di Indonesia ya. Dalam perjalanan sejarah bangsa sejak kemerdekaan hingga sekarang banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil, terutama pelaksanaan demokrasi di bidang politik ya. Ada 3 macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Nah, di sini ketiga demokrasi itu tersebut dalam realisasinya mengalami kegagalan ya. Nah, demokrasi liberal bermuara pada kegagalan konstituante menetapkan undang-undang pengganti undang-undang sementara yaitu tahun 1950. Kemudian demokrasi terpimpin itu di bawah pemerintah Orde Lama, dan demokrasi Pancasila di bawah pemerintahan Orde Baru. Nah, itu yang perlu saudara ketahui. Orde Lama, Orde Baru, kemudian Orde terpimpin ya, dengan masa demokrasi terpimpin. Meskipun konsep awal pada periode tersebut dimaksud sebagai implementasi dari sila keempat, tetapi pada akhirnya kekuasaan tetap terpusat pada tangan seorang presiden. Jadi di sini makanya dia mengalami kegagalan, karena memang demokrasi itu tidak menyeluruh, kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi di dalam pelaksanaannya itu ada di tangan presiden. Kemudian kegagalan Orde Lama dan Orde Baru itu menegakkan nilai-nilai demokrasi, menyebabkan bergulirnya reformasi. Nah, dalam reformasi ini diharapkan nilai demokrasi dapat ditegakkan. Kemudian ada prinsip demokrasi Pancasila ya. Prinsip demokrasi Pancasila itu ada 10. Itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi kalau misalkan yang disebut demokrasi Pancasila itu kedaulatan ada di tangan rakyat sebenarnya. Tadi yang di pengertian dari demokrasi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Nah, oleh sebab itu kekuasaan itu ada di tangan rakyat, seharusnya seperti itu ya. Kemudian pemerintahan berdasarkan hukum. Nah, itu prinsip demokrasi Pancasila. Jadi saudara bisa membedakan mana yang dinamakan demokrasi Pancasila. Kalau dikatakan sudah dikatakan demokrasi Pancasila kalau sudah memenuhi prinsip itu. Jadi jangan saudara katakan siapa tahu itu demokrasi liberal yang tadi yang temuan 6 yang kemarin yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian ada lagi temuan tentang demokrasi komunis ya. Kemudian yang ketiga, prinsip demokrasi Pancasila itu pelindungan terhadap HAM. Nah, seperti apa? Apakah sudah saudara lihat pelindungan terhadap hak asasi manusia? Kemudian pengambilan keputusan atas dasar musyawarah mufakat. Jadi saudara bisa lihat sebagai mahasiswa apakah musyawarah di dalam di negara kita ini sudah pengambilan keputusannya atas dasar musyawarah mufakat. Kemudian tidak ada dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Jadi sama kedudukannya ya, jadi tidak ada mayoritas atau minoritas. Kemudian peradilan yang merdeka, tidak terpengaruh lembaga lain. Jadi itu saudara bisa pahami bagaimana peradilan yang merdeka. Jadi tidak ada indikasi dari atau diskriminasi di situ. Kemudian tidak adanya semacam istilahnya ada penekanan ya, tetapi dia mereka untuk menentukan peradilan itu sendiri. Kemudian Orsos Orpol berfungsi sebagai penyalur. Kemudian pelaksanaan pemilu yang luber itu langsung, umum, dan bebas dan rahasia. Kemudian keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian ke-10 kebebasan disertai tanggung jawab terhadap Tuhan, diri, masyarakat, dan negara. Nah, itu merupakan prinsip demokrasi Pancasila. Jadi saudara bisa melihat bagaimana prinsip demokrasi itu sendiri, apakah sudah dikatakan
sudah menegakkan demokrasi atau belum. Kan sering kita pertanyakan apakah negara kita sudah menjalankan demokrasi dengan sebenarnya ya. Kemudian kita lihat demokrasi dilaksanakan di segala bidang. Nah, jadi demokrasi itu ada pelaksanaannya di bidang hukum, kemudian bidang ekonomi, kemudian bidang politik, kemudian sosial budaya, dan bidang hankam. Jadi ada 5 bidang ya untuk demokrasi dilaksanakan ya. Kita lihat dari situ, saudara bisa melihat kira-kira apakah sudah masuk di dalam prinsip atau indikator yang seperti pertemuan 6, ini sekarang sudah 97. Apakah bisa saudara menjabarkan bagaimana pelaksanaan demokrasi di bidang-bidang tersebut ya. Kemudian pendidikan demokrasi. Nah, sikap demokratis harus dimasyarakatkan baik melalui media pendidikan formal, non formal maupun informal. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga negara agar bersikap dan berperilaku demokratis. Nah, di sini berarti simpulannya pendidikan dibutuhkan pendidikan demokrasi. Bagaimana sih sikap demokratis yang harus dimasyarakatkan? Nah, jadi dengan contoh-contoh yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian bagaimana contoh-contoh bentuk demokrasi yang dilakukan oleh penguasa, nah itu adalah satu contoh pendidikan demokrasi ya. Jadi pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada 3, demokrasi liberal, kemudian demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Kalau demokrasi Pancasila saudara sudah paham, tadi sudah saya Ibu jelaskan. Kemudian demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi parlementer di negara kita telah dipraktekkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Periode pertama yaitu tahun 1945 sampai dengan 1949. Nah, itu saudara pahami bahwa demokrasi parlementer atau liberal itu pelaksanaannya tahun 1945 sampai tahun 1949 ya, sampai 59 ya. Kemudian ada demokrasi terpimpin, itu periode tahun 1959 sampai dengan 1965. Itu disebut dengan demokrasi terpimpin. Nah, jadi kalau terpimpin itu berarti ada termasuk dekret presiden itu sebagai usaha untuk mencari jalan dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan. Nah, itu ada di demokrasi Pancasila terpimpin, itu ada kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang baru yang diikuti suhu politik yang memanas ya. Itu pada zaman Soekarno ya, pada masa Orde Lama. Kemudian periode 1965 sampai 1998 itu masuk kepada demokrasi Pancasila. Kemudian periode 1998 sampai sekarang kita masih memakai demokrasi Pancasila, walaupun mungkin saudara juga melihat bahwa kalau menyesuaikan dengan prinsip, kemudian indikator, kemudian bagaimana demokrasi Pancasila itu sendiri dilakukan, apakah sudah sesuai atau belum ya, saudara cocokkan dengan prinsip yang ada yang sudah kita bahas tadi dengan prinsip demokrasi Pancasila. Nah, itu mungkin untuk pertemuan 7, untuk lanjutan dari pertemuan 6 tentang pelaksanaan demokrasi Indonesia. Kalau yang pertama itu tentang pengertian demokrasi, kemudian bentuk demokrasi dan sebagainya. Kalau untuk pertemuan ke-7 ini mengenai lanjutan demokrasi tapi tentang pelaksanaan Indonesia ya, periode-periodenya. Oke, ini mungkin materi yang ke-7. Dan saya ingatkan saudara diberi tugas dari materi Ibu ini, dari video yang sudah Ibu paparkan ini, materi ini saudara silakan simak, kemudian saudara buat satu kesimpulan ya, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan indikatornya, sudah sesuai dengan prinsipnya, sudah sesuai dengan nilainya atau belum ya. Nah, itulah demikian untuk pertemuan ke-7 ini.
Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Silakan simak, kemudian saudara buat laporan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.